Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kaju. Dan pada video hari ini gue nunjukin game yang lagi gue buat. Namanya itu adalah Bungee Fight. Dan game itu bakalan kayak gini. Jadi inti dari game ini adalah lu harus menggerakkan player lu pakai kayak spider rope-nya gini, kayak Spider-Man gitu. Atau kayak Bungee Game Hisoka, atau kayak Fanny lah, kayak Fanny Mobile Legend. Nah, untuk gerakin ya kalian tinggal pencet-pencet aja nih, tinggal tap-tap doang. Kalau misalnya kalian tap sekali, tangan kanan yang gerak, terus kalian tap lagi, nanti tangan kirinya ganti-gantian terus, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, kayak gitu terus. Dan misi dari game ini adalah lu harus melawan enemy. Di sini gue belum buat enemy-nya itu bisa nyerang kita ya, tapi nanti di endingnya enemy-nya bakal bisa nyerang kita. Dan buat ngalahin enemy-nya, kalian harus menggal kepalanya, kayak gini misalkan. Oh, aduh nggak kepenggal. Kayak gini misalkan. Tuh kepalanya kan kepenggal kan. Dan nanti bakalan masuk ke next level gitu. Nah, dan game ini bakalan gue rilis secara free nanti di Play Store. Buat tanggal rilisnya gue belum bisa mastiin, pokoknya sekitar 1-2 minggu lagi, tergantung nanti bug-bug yang gue temuin. Nah, seperti biasa, di video kali ini gue bakal nunjukin proses pembuatan dari game ini. Dimulai dari pas gue bikin stickman-nya biar letoy-letoy, sampai ke rope-rope-nya dan enemy-nya juga ya. Dan game ini belum selesai, masih dalam tahap pembuatan. Jadi, simak terus videonya. Bang! Jadi yang pertama kali pengen gue buat adalah orang-orangnya yang letoy-letoy kayak gini nih, macam kayak ragdoll gitu kita sebutnya. Nah, buat bikin orang-orang yang kayak gini aja gue butuh susah payah banget nih buat bikinnya bisa kayak gini. Bugnya macam-macam banget, dimulai dari kayak orang yang ini dia nggak mau nyatu sama sekali nih badan-badannya, sampai ke udah bisa nyatu tapi kalian lihat sendiri kalau dia jatuh. Jadinya kayak gitu. Tapi pada akhirnya karakter gue udah bisa nyatu kayak gini. Nah, tapi masih ada masalah. Dimana misalkan kalau gue angkat headnya ini, gue angkat kepalanya, tuh, badan yang lainnya nggak ikutan keangkat. Harusnya itu mereka bakalan jadi satu dan keangkat. Dan kalau gue lepas, jadinya malah jadi kayak gini. Nah, terus kalau gue pindah-pindahin ke sini misalkan, nah, jadi kayak apa ya jelasin ya? Kayak pas gue angkat dia kayak engselnya itu jadi segini nih. Jadi kalau misalkan gue gerakin yang ini ke sini, nah tuh, jadi bentuknya itu kayak gini gitu ya. Ya ngerti lah ya, susah jelasinnya cuy. Tapi untungnya pas gue baca-baca di forum-forum, ternyata masalah itu sesimpel tinggal uncentang ini doang nih, auto configure doang. Dan kalau gue uncentang dan gue play lagi, dia kan kayak gitu. Habis itu kalau gue tarik kepalanya, nah udah nyatu semua tuh. Nah, jadi sekarang kita bisa tarik-tarik badannya jadi kayak gini. Hehehe. Buat cara kerja stickman ya sebenarnya gampang aja. Jadi kayak pertama itu gue kan ada kayak buletan, kotak-kotak gitu kan. Terus di space-nya sini gue kasih kayak semacam engsel gitu nih, kayak engsel biar dia bisa gerak-gerakin. Nah, by default dia itu bisa gerak kemana aja. Jadi kepala ini bisa muter-muter gitu. Nah, kita bisa setting dia biar kepala itu enggak bisa muter-muter ke 360 derajat. Jadi kita bisa kayak melimitasi gerakan kepalanya gitu, muter-muternya seberapa aja gitu. Atau enggak kayak pas di sikunya, kan nggak mungkin siku lu itu bisa muter kayak 360 derajat kan. Jadi kita bisa atur-atur gitu. Nah, kita limitasi. Nah, buat next step ya, gue juga pengen bikin sesuatu yang paling satisfying di game ini, yaitu adalah spider rope-nya. Ya, kalian bilangnya benang Fanny lah, benang Fanny. Nah, buat bikin spider rope ini menurut gue bagian yang paling susahnya, karena gue juga belum pernah bikin mekanik kayak gini sebelumnya di game-game gue sebelumnya. Jadi itu kayak ngabisin waktu berjam-jam banget buat nontonin tutorial, terus gue juga banyak banget baca-baca forum. Tapi gue nggak nemu-nemu yang sesuai sama kebutuhan gue. Sampai akhir ya ada video tutorial. Nama channel itu Mike. Ya kalian jadi kalau misalkan mau bikin sesuatu kayak gue, ya kalian bisa ikutin aja tuh tutorialnya ada di situ. Thank you Mike. Nah ini itu adalah salah satu contoh codingan ya. Sebenarnya itu bisa jalan, nggak ada bug, tapi kurang cocok buat di game gue. Di sini itu gue pakai Design Join 2D. Kenapa gue bilang kurang cocok di game gue? Habisnya dia itu pakai Design Join. Nah jadi rope-nya itu yang gue bilang spider rope, dia itu cuma kayak gini doang, nge-swing doang. Nah yang gue mau itu kan, gue mau orangnya ini dia bisa ada di posisi rope lagi, jadi kayak ketarik gitu loh. Masalah di sini orang itu cuma bisa kayak gini doang, nge-swing. Nah jadi kalau di gameplaynya dia bakal kayak gini nih.
Nah, ini kan dia nge-swing kayak gini kan. Terus kalau gua pencet lagi, nge-swing terus. Jadi lama-lama dia bakal turun. Habisnya dia nggak ada kayak force buat tarik dia lagi gitu loh. Bedanya sama si codingan si Mike, dia itu pakai ini nih. Dia ada pull force-nya. Dimana misalnya kita tentuin suatu titik, maka si player itu bakalan ke arah titik itu. Nah, setelah gue ikutin tutorial si Mike, akhirnya boom, karakter gue, stickman gue udah bisa kayak Spider-Man gini. Oh, satisfying sekali. Terus gue juga tambahin dia biar bisa dipakai di dua tangan kiri sama tangan kanannya. Jadi nanti pas dia attack dia pakai boom. Wah. Nah, pentingnya kalian pahamin codingan, bukan cuman copy paste dari forum atau cuman copy paste dari tutorial yang lu lihat. Lu bisa ganti-ganti nih. Nah, misalkan di sini rope-nya ini gue ganti jadi kayak semacam apa ya ini? Kayak Venom gitulah. Terus gue juga bisa ubah-ubah full force-nya, dimana ini kita lihat ini segini ya, pas dia boom, pas dia cepret gitu, segitu ya. Nah, ini kita bisa ganti-ganti nih. Nah, ini jadi lebih pelan gitu, lebih pelan, lama. Nah, nanti jadi di sini ini bakal gue mainin buat itemnya gitu. Jadi kalau misalkan item kalian masih cupu ya paling segini lah. Tapi kalau misalkan item kalian udah dewa, dia gede banget. Oke. Ya kalau misalkan item kalian udah dewa, boom. Wow. Nah, setelah mekanik crop sama stickman-nya gue udah kelar, gue sebenarnya bingung mau bikin ini game itu jadi game apa. Terus gue post video ini ke TikTok gue, terus minta saran dari mereka kira-kira mekanik game ini mau dibuat apa gitu. Dan gue baca-bacain komen-komennya, dan beberapa itu nyaranin buat bikin game Endless Run aja. Dan gue tertarik sih, gue tertarik buat bikin game Endless Runner. Terus gue juga udah coba bikin mekanik dari Endless Run itu sendiri. Dan maksud dari mekanik Endless Run itu sendiri itu kayak gini. Jadi ini kan karakter gue kan, dan misalkan dia maju terus. Nih dia maju terus, nanti kan lama-lama dia bakalan ke sini kan, ke titik kosong ini. Dan misalnya dia ada di titik kosong ini, dia bakalan jatuh kan. Nah, dengan mekanik Endless Run yang gue buat, jadinya kayak gini. Misalnya dia udah ada di titik tertentu, maka yang di belakang ini dia bakalan pindah ke depan. Jadi ini sebenarnya dia punya dua balok kayak gini nih. Nah, jadi misalkan si player gue dia udah maju ke sini, yang di sini dia bakalan pindah ke depannya lagi. Ini kita contohin. Ini player gue gerak-gerakin lewat sini. Nah, terus dia udah nyampe sini. Dikit lagi. Nah, yang di belakang bakalan pindah dan gitu terus sampai nggak terbatas. Jadi makanya kita kasih nama ini Endless Run, di mana lu bakalan lari terus aja nggak ada hentinya. Sambil nanti bakalan nge-spawn enemy-nya gitu, atau halangan-halangannya, rintangannya gitu. Tapi gue pikir-pikir lagi, kayaknya dari kemarin itu gue bikin game itu Endless Run terus karena gue pengen coba sesuatu yang beda, akhirnya gue putusin di game ini bakalan ada level-levelnya, dan lu harus ngalahin enemy buat masuk ke level berikutnya. Buat anime sendiri, BTW, bentar ya, gue mau ganti backgroundnya ke warna putih dulu biar bagus, abu-abu dikit deh. Nah, buat enemy sendiri, awal-awal itu enemy masih kayak gini. Boom, hancur semua. Terus setelah gue setting mirip-mirip kayak player tadi di awal-awal, enemy gue sekarang udah bisa kayak gini. Dia bakalan udah jadi orang lah istilahnya. Tapi masalahnya itu adalah di sini enemy gue kalau misalkan jatuh kayak gini, dia nggak mau bangun lagi nih. Jadi gue mau bikin AI di mana dia bakal mempertahankan posisi dia buat berdiri. Jadi di sini gue udah bikin codingan, dan fungsi dari codingan itu simpelnya kayak gini. Misalkan kaki gue ini dia misalkan miring nih, misalkan dia mencong-mencong, gue mau dia kayak mempertahankan posisi dia biar rotasinya dia bakalan kayak gitu. Nah, kalau kita cek jadi kayak gini. Hei. Nah, tuh dia bakalan mempertahankan posisi dia buat berdiri. Dan nanti ini ke bawah. Oke, ini masih ada bug ya. Ya ini gue nggak tahu sih nanti cara benernya gimana, belum kepikiran juga. Pokoknya intinya itu adalah enemy di sini tuh dia nggak bisa jatuh kalau dia belum mati. Jadi kalau dia mati barusan nanti bakal jatuh. Nah, cara matinya gimana? Nah, di sini jadi gue mau bikin dia itu kayak headshotan gitu jadi gameplaynya. Jadi lu harus
ngincer kepalanya, dan harus dengan force atau kekuatannya itu yang sakit. Nah misalnya kayak gitu, itu kan nggak terlalu sakit kan, jadi nggak akan hancur gitu kepalanya. Jadi kalian harus mainin dari force-nya gitu loh, dari kayak misalnya kayak gitu, kenceng kan. Kalau kenceng dia bakalan kepenggal gitu kepalanya, dan kalau kepenggal kakinya dia udah nggak mempertahankan posisi dia lagi. Kalau nggak nanti jadinya bakal kayak gini. Kan aneh kan, kepalanya kepenggal tapi badannya berdiri. Oke guys, gitu dulu video gue buat hari ini. Game ini bakal gue upload ke Playstore sekitar 1-2 minggu lagi, tergantung bug-bugnya nanti kayak gimana ya pas gue selesaiin game ini. Dan jangan lupa di subscribe kalau misalnya kalian suka, biar kalian nggak ketinggalan update tentang game-game baru yang bakal gue buat. Jangan lupa juga di like dan share ke teman-teman kalian, biar kita semakin cepat di 10.000 subscriber. Karena nanti 10.000 subscriber, gue bakalan live streaming 12 jam nonstop buat modding game. Oke? See you in the next video. Bye-bye. Wih.